Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Hari ini kita akan bahas tentang test drive sebelum menikah. Peringatan, video ini banyak mengandung kata-kata yang mengagetkan. Pakai earphone kalian dan menjauhlah dari keramaian. Zaman sekarang kalau ngomongin pacaran itu wow sekali ya, banyak banget yang namanya kumpul kebo. Kumpul kebo tuh bukan angon kebo jadi cuan, ya enggak. Teman-teman, asal-muasal dari yang namanya kumpul kebo itu dari bahasa Belanda. Namanya kumpul kebo. Maksudnya adalah tinggal di satu atap. Tapi nggak tahu zaman sekarang kenapa diplesetinnya jadi kumpul kebo. Iya sih, kalau kita main ke Lawang Sewu, teman-teman kalau belum pernah ke Lawang Sewu, mainlah ke Lawang Sewu. Terus nanti tour guide-nya akan jelasin beberapa bahasa Belanda yang akhirnya diadaptasi ke zaman sekarang. Tapi bahasanya kayak dibuat Indonesia banget gitu loh. Atau Jawa banget gitu. Kita akan ngomong tentang test drive sebelum nikah. Di sini pasti banyak pro kontra, ada yang setuju dan ada yang nggak setuju. Itu pasti. Pastiin teman-teman sebelum nonton video ini kalian perutnya harus kenyang karena ini kontennya sensitif. Jadi aku nggak mau nih tiba-tiba salah tangkep, salah persepsi. Aku mau jelasin, aku mau ngasih pandanganku. Aku pengen kalian tahu apa sisi positif dan sisi negatifnya dan apa aja dampaknya. Aku lumayan percaya kalau test drive sebelum menikah ini banyak banget udah dilakuin sama calon-calon pasangan di luar sana. Ya kita nggak memungkiri ya, pergaulan zaman sekarang ini sudah amit-amit jebeng bayi gitu ya. Sudah banyak yang tinggal serumah tapi belum ada ikatan. Ada beberapa hotel yang kalau mau nginep di situ harus menyertakan surat nikah, kayak ini harus udah pasangan yang menikah, tapi banyak yang enggak gitu loh. Tapi kali ini aku mau bahas pendapatku tentang hubungan seksual atau test drive sebelum menikah. Alasan kenapa orang melakukan test drive sebelum menikah itu banyak. Mulai dari libidonya yang emang tidak tertahankan, atau mungkin penasaran, atau mungkin karena pergaulan kayak sama kayak rokok, kamu nggak rokok, kamu nggak bisa masuk kumpulan ini gitu. Atau dikompor-komporin temennya. Atau kecanduan film porno yang akhirnya menjadikan orang itu harus merealisasikan apa yang dia tonton, apa yang dia pikirkan. Banyak alasannya teman-teman. Yang awalnya mungkin test drive-nya tuh cuman pelukan, gandengan, pegang-pegang daerah-daerah tertentu, ciuman, pelukan. Akhirnya ke sampai bagian yang lebih dalam. Melakukan test drive ini biar dia nggak nyesel di kemudian hari. Karena dia nggak tahu kan waktu pacaran kayak gimana, tapi ternyata setelah menikah, loh kok ternyata gini, nggak sesuai ekspektasiku, bla 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 bla. Dan orang yang nggak setuju dengan test drive sebelum menikah, itu sudah pasti alasannya karena norma, karena agama, pandangan masyarakat, dan karena takut kena penyakit menular seksual. Jadi aku tidak membenarkan test drive ini. Karena apa? Pertama, kalau aku pribadi ya, kalau kita nurut agama itu hidupnya udah enak banget. Kalau kalian test drive sebelum menikah, banyak banget resikonya. Itu kalau kalian nanya ke aku. Karena ketika kamu sudah melakukan test drive ini, pasti kan nggak mungkin sekali doang. Dan nagih itu pasti. Kamu akan mendapatkan banyak pergunjingan dan banyak perbandingan. Contoh, kamu sudah pernah test drive dengan beberapa orang gitu ya. Kamu akan ngerasain atau pernah berpikiran kayak, loh dulu punyanya dia kayak gini kok ini enggak ya. Dulu yang itu begini kok ini enggak ya. Dulu itu warnanya begini kok ini enggak ya. Dulu dia mau tak suruh begini kok ini enggak mau ya. Dulu dia begini kok ini enggak mau ya. Kok ini begitu. Jadi kamu akan menemukan banyak perbandingan antara yang sebelumnya dan yang sekarang. Coba bayangin kalau kamu belum pernah test drive. Ya amit-amitnya kamu ngebokep atau cuman denger cerita orang, denger pengalaman orang. Preferensinya lebih sedikit, lebih sempit. Dan kamu nggak akan sekecewa atau nggak akan ada pikiran kayak, kok ini begini ya? Enggak. Ya karena preferensimu cuma itu doang. Kamu nggak ada perbandingan dengan pengalamanmu sendiri. Perbandingan-perbandingan yang kalian rasain karena sudah pernah test drive itu akan jadi malapetaka. Karena apa? Efeknya bisa ke perselingkuhan. Jadi selain alasan kesehatan, test drive itu juga mempengaruhi tingkat perselingkuhan menurutku. Karena apa? Kalau masalah kesehatan, ya kita tahulah penyakit menular seksual itu kayak gimana jahatnya, ngerinya. Dan menurutku, karena mana ada sih pasangan yang mau jujur ke pasangan-pasangan yang sekarang kayak, dulu aku pernah kena penyakit menular ini. Bahkan HIV aja banyak yang disembunyi-sembunyi. Kenapa kok bisa memicu perselingkuhan? Ya karena perbandingan itu tadi. Dia ngerasa nggak puas akhirnya, nggak puas di kamu, akhirnya dia nyari kepuasan di luar. Dengan ditunjang berbagai macam faktor dalam rumah tangga ya nantinya. Apakah ada yang diuntungkan sih mbak? Hanya salah satu pihak doang. Karena salah satunya pasti nantinya akan jadi korban. Jadi yang untung cuma satu pihak doang. Efeknya akan kemana-mana, perbandingan. Nanti akhirnya perselingkuhan ujung-ujungnya. Dan menurutku kalau misalnya kalian sudah test drive, kalian nggak akan merasa puas gitu loh dengan pasangan ini. Dan kalau kalian nggak test drive, yang kalian takutkan adalah kayak
takutnya nanti performanya nggak oke mbak, begini begitu. Tapi di berjalannya waktu kalian akan sama-sama belajar gitu loh setelah menikah, karena kan waktunya banyak banget nih barengan. Kalian bisa ngobrol, kalian cari tahu gimana celahnya, kalian bisa cari tahu apa solusinya kalau ada masalah kayak gini. Tapi coba kalau kalian sudah pernah test drive, pasti akan ada rasa kayak yang ini aja bisa begini kok kamu nggak bisa. Nah itu akan memicu pertengkaran. Jadi itu sih pandanganku tentang test drive sebelum menikah. Aku nggak tahu pandangan kalian gimana, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi kita bisa diskusi bersama. See you next video. Bye.